Oke, kita akan amati kira-kira si e-box WiFi 01 alat monitoring WiFi dari MPPT ini kayak apa sih? Apa yang bisa kita peroleh, informasi apa saja yang bisa kita peroleh dari kotak kecil ini. Nah, sekarang jam 6, belum ada informasi arus sebetulnya. Masih 22,3 volt. Kita akan cek ke aplikasi dulu. Nah, ini aplikasinya, ada opsinya connect WiFi atau Bluetooth. Kita pilih WiFi, lalu connect ke tethering ke WiFi di kotak biru ini. Nah, cuma ini masalahnya belum bisa connect ke WiFi modem rumah, router rumah, jadi belum bisa diakses dalam jarak yang lebih jauh. Beda dengan WiFi kabel yang kemarin colokan gitu ya. Nah, itu bisa diakses lebih jauh. Kalau dari manual booknya sih bisa sampai 50 meter ya, cuma nggak tahu nih. Ini kenapa nih? Oke, nah ini udah. Nah, ini opsinya controller menu ada 1 2 3, ada 4. Ada real time monitoring, device setting, load setting, dan baterai setting. Jadi kalau mau real time monitoring tentang kondisi saat ini, nah di sini coba kita refresh, choose WiFi. Gimana caranya? Oh, lupa. Ternyata harus connect dulu ke WiFi. Nah, jadi harus connect dulu ke WiFi ini, baru masuk ke aplikasi. Oke. Balik lagi. WiFi. Device connected. Kita apa ini ya? Oke, read. Operation successful. Nah, ini menu yang pertama tadi real time monitoring. Jadi yang tertera di sini baterai belum charging karena memang arus dari panel masih 0 ampere, masih baru bangun, baru jam 6 lebih 5. Yang pertama device ID, itu nomor serial number produk, kemudian sistemnya 24 volt. Nah, solar panelnya ini secara seri produksinya masih 0 ya, masih 0 ampere, belum kelihatan. Nah, yang di kotak bawah ini adalah data statistik arus yang tercatat di memorinya si MPPT ePaver sejak pertama kali kita pakai. Jadi ini total udah 178 kWh. Kemudian konsumsi energinya ini kecil, cuma 20 kWh karena catatan konsumsi outputnya itu hanya dari sisi output si controller saja, bukan dari output via inverter. Nah, kalau pakai output dari controller itu kan cuma lampu DC di outdoor saja, sementara beban-beban berat kita pakai dari inverter, jadi nggak kedetek di sini. Kemudian ini baterai, kondisi baterai saat ini 23 volt under voltage. Nah, karena di bawah 24, di bawah 25 volt ya. Jadi ini bisa ngedetek kondisi under voltage-nya, minimalnya sekian, maksimalnya sekian.
baterai temperatur juga bisa kelihatan. Nah, untuk load sekarang saat ini masih dinyalakan power untuk lampu 13 watt. Kita back dulu. Nah, ini lampu di sini masih nyala 13 watt ya. Ya, beda dikit lah karena belum dinyalakan, belum dimatikan. Kita akan matikan. Apakah nanti di load? Coba pindah ke sini. Apakah dia jadi 0? Nah, udah jadi 0 ya, perbedaannya gitu. Jadi confirm bahwa untuk sisi load yang terbaca cuma keinjek. Yang kebaca itu cuma load dari output MPPT outputnya saja. Dari inverter dia nggak ngebaca. Oke. Kelihatannya oke juga nih. Kok putus ya? Oh ini benar. Loadnya kosong. Nah, dari sisi load seperti itu. Kemudian ini kita bisa setting tipe baterai, apakah lithium, sil, gel, atau float. Saya nggak rubah sih ya, pakai auto detection saja. Isinya apa ini ya? Isinya nggak ada apa-apa. Advance. Wow, nah ini ada mau standar, burst durationnya, over voltage disconnect. Oh, di 32 ya. Nah, ini datanya untuk disconnect di 32, settingan-settingan yang terkait baterai ternyata ada di sini semua. Nah, jadi kalau teman-teman yang punya e-paper bertanya gimana mau setting, caranya seperti ini. Pakai aplikasi ternyata ya. Kalau setting manual saya juga nggak tahu. Oke, sekarang device setting. Device setting ada timer, read time. Nah, ini waktu Mei 31 bener ya, jam 6:11 juga betul. Udah nggak usah di otak-atik. Device version bisa diimpor datanya. Load setting. Nah, ini di load setting adalah untuk otomatis menyalakan atau menghidupkan beban dari sisi output di MPPT-nya di controller. Misalkan lampu ketika matahari sudah hilang, kalau dia harus nyala, nah di settingnya di sini. Turn on-nya ketika di voltage berapa, delay-nya berapa menit. Turn off-nya juga di setting di voltage berapa, delay berapa menit. Atau dia mau based on waktu. Kalau pakai voltage kan kadang harinya hujan, siang-siang hujan, mendung, nyala. Nah, malah nanti nguras. Mendingan kita setting dari berdasarkan based on jam saja. Real time control, ini apa ya? Timing G1 nggak ngerti saya. Ini belum tahu, harus lihat panduan. Oke, kayaknya sekilas sih seperti itu. Jadi untuk men-setting lampu ternyata dengan mudah bisa dilakukan dengan aksesoris WiFi e-box ini, e-box kotak WiFi. Untuk setting baterai, setting device-nya, setting sisi load-nya bisa kita lakukan dengan sangat mudah sekali di aplikasi aplikasinya namanya apa ini? e-paper ya. e-paper. Nah, charge ini dia.
read. Oke. Masih belum terdeteksi arus, jadi belum bisa kelihatan dari sisi solarnya. Nah, daily energy generated, ini KWH-nya nih, produksi hari ini berarti per bulannya rata-rata segini, setahun nah sampai total segini ya. Oke, menarik. Nah, dari sini ternyata ya namanya alat bantu sebetulnya udah nggak perlu pakai wattmeter 3 biji gini ya. Semuanya bisa diakses dari MPPT itu. Cuma kalau kita mau puas, bisa mengamati karakteristik dari masing-masing kombinasi panel, ya mau nggak mau memang kayak gini, kita plototin satu persatu jalur biar kita tahu. Kalau ada anomali lebih enak mendeteksinya kalau pengalaman saya dengan banyak aksesoris seperti ini. Jadi kita akan paham normal produksinya, normal watt hours dari 100 watt peak itu berapa, kalau 6 panel jadi berapa. Nah, jadi ada komparasinya seperti itu. Kalau kita ngandelin cuma data di sana aja, ya agak nggak ada bahan buat cross check gitu. Oke, itu aja. Nanti kita eksplorasi lagi siang-siang, kira-kira ngebaca aplikasi WiFi MPPT-nya seperti apa. Nah, untuk aplikasi dari sisi output, kalau untuk pakai controller itu bisa kita pakai sound off atau apa ya. Nah, itu kalau dari sisi outputnya. Ini kan berarti kita monitoring dari sisi input. Nah, untuk sisi output, untuk arus AC, untuk kalau mau pakai WiFi bisa nambah lagi. Jadi nanti dari sound off pakai colokan, nambah pasang di antara jalur keluar dari inverter ke beban gitu. Kalau ini kan manual nih, nggak bisa kita akses dari gadget. Kalau yang si sound off ataupun yang model-model sound off itu kita bisa ekspor datanya menjadi data statistik biar kita lebih enak mengetahui karakteristik dari setiap komposisi panel yang kita rubah-rubah. Karena kalau kita nggak hafal karakteristiknya agak-agak bahaya gitu ya. Nanti kita ngasal gabung-gabungin tapi nggak hafal dampak ngegabungin dari satu panel naik 2 panel ke 4 panel 5 panel seperti apa. Nah, ini kenapa saya banyak jalur, karena ya saya batasin untuk satu jalur itu main cuma di 6 panel saja, nggak berani semuanya digabungkan dalam satu kabel agar arusnya nggak terlalu tinggi gitu ya. Baru nanti di bawah kita gabung-gabung. Oke, semoga bermanfaat atas mainan baru kita, e-box model e-box WiFi 01, aksesoris tambahan buat controller MPPT EPFR. Wassalam.